Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur sama Tuhan karena kasih Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadanya meskipun secara online. Nah, kita juga bersyukur bahwa kemarin tanggal 17 Agustus Indonesia boleh merayakan ulang tahunnya. Yang keberapa? Ke-76 tahun. Ya, yang ke-76 tahun. Merdeka. Nah, adik-adik Sekolah Minggu kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga bangsa kita hingga 76 tahun. Semoga bangsa kita tetap aman, damai, dan boleh terhindar dari virus yang selama ini mencekam kita, yaitu virus COVID-19. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelum itu Ibu Guru dulu tanya, bagaimana kabar adik-adik Sekolah Minggu? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik Sekolah Minggu silahkan berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Bait yang pertama, mari sembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Nah, adik-adik Sekolah Minggu silahkan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan Yesus. Mari siapkan Alkitabnya. Kita bermazmur dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Nah, Ibu Guru akan membacakan ayat yang agak keluar dan adik-adik Sekolah Minggu bersama Bapak Guru Valen akan membacakan ayat yang agak ke dalam. Nah, kita mulai. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat.
Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengarkanlah perintah mengasihi dari kitab 1 Korintus pasal 13, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Dengarkanlah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, meresponinya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 47. Kidung Jemaat nomor 47 bait yang pertama, Tuhan kasihani. Cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Marno. Ada Bapak Guru Marno dengan kasih dipersilahkan. 1, 2. Baik anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, cerita Alkitab. Mari anak-anakku sekalian, siapkan Alkitabnya dan kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya Alkitab satu-satunya kebenaran. Karena itu, kami mau mendengar cerita firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang ada di rumah, hari ini cerita Alkitab masih berbicara tentang bangsa Israel. Nah, kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel akhirnya bisa masuk tanah Kanaan, menikmati janji Tuhan di tanah Kanaan. Pertanyaannya, anak-anakku yang ada di rumah, pertanyaannya, apa yang membuat bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Ayo, apa yang bisa membuat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Kalau kita belajar cerita Alkitab dari beberapa minggu ini tentang perjalanan bangsa Israel,
pasti kita menemukan satu jawaban. Apa yang membuat atau siapa yang membuat bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan? Ayo, siapa? Betul sekali. Bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan Allah yang menuntun mereka. Karena Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel setia terhadap janjinya. Sehingga seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Betul, Tuhan menepati janjinya. Jadi bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan setia sama janjinya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, hari ini cerita Alkitab berbicara mengenai bangsa Israel yang sudah berada di tanah Kanaan. Anak-anakku yang ada di rumah, waktu itu Yosua sangat bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sehingga bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi anak-anakku yang ada di rumah, waktu itu umur Yosua sudah tua, usianya sudah lanjut, dan juga dia sudah tidak kuat untuk memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan waktu itu. Anak-anakku, karena itu Yosua kemudian memanggil para tua-tua Israel untuk berkumpul di satu tempat yang bernama Sikem. Nah, karena waktu itu Yosua ingin membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjiannya apa? Nah, anak-anakku yang di rumah, kita tahu sendiri bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, keras kepala. Bangsa Israel ini gampang sekali berubah, tidak setia kepada Tuhan. Kadang-kadang hanya persoalan sedikit mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Berubah, tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Karena itu Yosua yang sudah tua, dengan semangat sebagai seorang pemimpin, dia kemudian memanggil seluruh bangsa Israel untuk berkumpul. Jadi dikumpullah semua bangsa Israel itu, para tua-tua dikumpulkan. Lalu Yosua berdiri di hadapan seluruh bangsa Israel. Dia mengangkat tangannya dan menawarkan kepada bangsa Israel. Di waktu itu mereka akan buat perjanjian, ya. Perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah di Sikem. Nah, waktu itu Yosua kemudian menawarkan, pada hari ini pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah, kepada Allah lain atau kepada Tuhan Allah yang sudah memimpin kita masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini pilihan. Jadi Yosua memberi pilihan kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, pilihlah hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Karena itu tadi yang saya katakan tadi, bangsa Israel ini mudah sekali berubah-ubah, tidak setia sama Tuhan. Maka hari ini perlu dibuat perjanjian kepada siapa bangsa Israel harus beribadah. Nah, anak-anakku yang di rumah, Yosua menyampaikan pilihan ini. Tetapi dengan tegas, Yosua menyampaikan bahwa saya dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, sebagai seorang pemimpin, Yosua memberi contoh. Saya dan seisi rumahku, dia berjanji bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah. Nah, anakku yang terkasih, jadi memang sangat penting, ya. Semua itu harus dimulai dari keluarga. Dalam keluarga,
kita harus menghadirkan Tuhan Allah. Kita harus selalu beribadah kepada Tuhan Allah kita. Jadi semua dimulai dari keluarga. Dari keluarga kita mengenal Allah, kita beribadah kepada Allah, dan itu akan menuntun kita untuk membangun kesetiaan, senantiasa beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, waktu itu orang Israel dengan tegas menjawab dan berkomitmen. Jadi dari pilihan yang diberikan tadi oleh Yosua, bangsa Israel akhirnya menjawab dan memberi komitmen bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan beribadah kepada Allah lain, tetapi mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah kita. Nah, anak-anak sekalian, bangsa Israel sudah menyampaikan komitmennya, sudah menjawab komitmen mereka bahwa mereka akan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Allah saja. Anak-anak sekalian, Yesus kembali mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Kalau mereka sudah berjanji, itu harus ditepati. Ya, betul ya anak-anak sekalian, kalau kita sudah berjanji itu harus ditepati. Karena kalau tidak ditepati berarti kita adalah pembohong. Nah, karena itu Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah itu tidak mau dipermainkan. Kalau mereka sudah berjanji mau beribadah kepada Allah, mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah saja. Nah, anak-anak sekalian, bangsa Israel semakin tegas berjanji dan mengingatkan, menyampaikan bahwa kami hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan menjalani kehidupan di padang gurun, dan bisa masuk ke tanah Kanaan. Anak-anak sekalian, bangsa Israel sudah menyatakan komitmennya. Dan Yosua menyatakan kepada mereka bahwa kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Jadi mereka adalah saksi terhadap apa yang mereka sudah komitmenkan. Nah, anak-anak sekalian, karena itu untuk mengikat perjanjian itu, Yosua kemudian menuliskan dalam kitab hukum Allah. Dia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon yang besar di tempat kudus Tuhan. Jadi ada tanda yang mengikat mereka bahwa mereka sudah mengadakan perjanjian dengan Tuhan Allah. Jadi seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi ada tanda bahwa mereka sudah membangun perjanjian, sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sebab batu itu akan menjadi saksi terhadap bangsa Israel supaya mereka jangan menyangkal dan jangan melupakan Allah dengan beribadah kepada Allah asing. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa Allah yang setia, yang sudah menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, akan terus menuntun kehidupan mereka. Karena Allah sudah setia menuntun bangsa Israel, maka dari itu juga bangsa Israel harus setia beribadah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel harus setia beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun dan menyertai mereka. Anak-anakku yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, kita juga harus belajar dari hal-hal kecil. Kita harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia memelihara hidup kita, mengasihi kita, dan memelihara kita. Jadi mari anak-anak sekalian kita belajar untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin membantu orang tua, dan lain-lain sebagainya. Melakukan hal-hal yang baik dan benar dengan setia. Salah satu contoh paling kecil, ya sekarang dalam masa pandemi COVID-19, kita harus setia menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online, Bapak Ibu Guru tetap berharap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu anak-anak sekalian, setelah bangsa Israel membuat perjanjian dengan Tuhan di Sikem, makanya kenapa judulnya disebut perjanjian Sikem.
Nah, Yosua lalu melepas bangsa Israel keluar atau pergi ke tempat milik pusaka mereka masing-masing. Orang Israel lalu beribadah kepada Tuhan saja sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua yang mengenal segenap perbuatan Allah yang dilakukan kepada bangsa Israel. Jadi betul, bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Tuhan selama atau sepanjang kepemimpinan Yosua waktu itu. Anak-anakku yang terkasih, mari kita juga belajar untuk selalu membangun komitmen kepada Tuhan, bahwa kita mau menjadi anak-anak yang setia. Setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga pasti kita akan dimampukan untuk setia kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anakku yang ada di rumah, setialah karena Tuhan sudah lebih dahulu setia memelihara dan melindungi kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya hari ini. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku yang terkasih, buka Alkitabnya, kita membuka kitab Yosua. Nah, hari ini kita baca kitab Yosua pasal yang terakhir. Kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Yosua pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Tetapi hari ini kita akan baca mulai dari ayat 14 sampai ayat 28. Bapak Guru berharap anak-anak tetap membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 31 di rumah masing-masing. Mari kita perhatikan, Bapak Guru akan bacakan mulai dari ayat 14 sampai ayat 28. Firman Tuhan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu,
dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kita selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Kalau hari ini kita diingatkan untuk setia kepada Tuhan, senantiasa beribadah kepada Tuhan, dan kiranya kita senantiasa juga dituntun untuk hidup mengasihi Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Mengaminkan firman Tuhan, dan juga Tuhan selalu setia mengajar kita bersama-sama untuk menyatakan doa kita seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari anak-anak kita mengambil sikap doa, kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkap syukur kita sama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk orang tua, boleh memberikan persembahan anak-anak kita kepada pengurus sekolah minggu terdekat, ataupun guru-guru sekolah minggu yang terdekat. Uangnya dilipat baik-baik, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ambil persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa syukur dan syafaat oleh Bapak Guru Marno dengan kasih dipersilakan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama pada kesempatan ini. Kita bersyukur atas ibadah kita pada hari ini. Walaupun masih dilaksanakan secara online, Bapak Ibu Guru berharap anak-anak kita tetap bersabar sambil menunggu himbauan atau ketetapan dari pemerintah. Kita boleh kembali beribadah di tempat kebaktian masing-masing, bahkan juga di gedung gereja. Karena itu, mari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan selama seminggu ini. Kalau Tuhan terus menuntun, menyertai kita, mari kita bersyukur. Mari kita berdoa untuk sesama kita yang saat ini berduka karena berbagai keadaan, terutama bagi saudara-saudara kita yang masih bergumul karena COVID-19. Anak-anak, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita,
para usaha pemerintah, upaya pemerintah, para medis dalam menanggulangi dan dalam melakukan pelayanan terhadap pasien COVID-19. Mari kita berdoa untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan, baik itu bersekolah, di rumah, di gereja, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mari kita bersama-sama mendoakan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, Allah yang setia di atas ketidaksetiaan kami. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah kami hari ini. Ajar kami untuk senantiasa setia beribadah kepada Allah kami yang hidup, yang kudus, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkatilah persembahan ini. Bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Bahkan bersyukur untuk Bapak, Ibu Guru yang boleh melayani dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur dan biarlah kami senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu dan juga melalui peribadahan kami seperti ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan 1 minggu yang lalu dalam kami menjalankan setiap tugas, aktivitas, dan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon ampun Tuhan kalau dalam 1 minggu yang lalu kami melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan hal yang tidak benar kepada sesama kami. Kami melakukan hal yang tidak baik pada keluarga kami. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu buat anak-anak sekolah minggu yang boleh berulang tahun, boleh mendapatkan nilai yang baik, boleh selesai mengikuti tes dan ujian. Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang tua, keluarga kami, bahkan anak-anak sekolah minggu yang boleh sembuh dari setiap sakit dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa buat setiap saudara-saudara kami dimanapun berada yang berduka dan berbeban berat karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada yang harus kehilangan keluarga mereka, ada yang harus terbaring lemah di rumah sakit, ada yang harus melaksanakan isolasi mandiri. Bahkan juga masih ada beberapa kerabat dan keluarga kami yang melangsungkan proses pemulihan. Kami mohon Tuhan menjamah, menolong, memulihkan kehidupan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang berduka kami mohon Tuhan menghiburkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, tenaga kesehatan yang terus berupaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami, menolong pemerintah, menolong setiap pejabat-pejabat, petugas-petugas negara, tenaga kesehatan, aparat keamanan untuk boleh menjalankan tugas dan peran mereka dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk juga taat terhadap aturan pemerintah kami, sehingga kami juga boleh mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini. Lindungi kami Tuhan, berkati kami senantiasa, sehingga kami semua boleh terhindar dari sakit penyakit dan juga dari virus COVID-19 ini. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih kami berdoa untuk seluruh kegiatan kami 1 minggu ke depan, baik di rumah kami masing-masing, di sekolah, di gereja, dan dimanapun itu Tuhan. Berkati setiap orang yang Tuhan pakai untuk membimbing dan mengarahkan kami. Orang tua kami, Bapak dan Ibu guru di sekolah, Bapak dan Ibu guru di sekolah minggu kami,
saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami yang lain. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami boleh tetap sehat dan kuat, dan kami boleh menjalani kegiatan kami 1 minggu ke depan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, doa syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari semuanya berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sama seperti bangsa Israel yang selalu mau setia menyembah Tuhan, mari kita juga setia sama Tuhan Yesus. Menutup ibadah kita memuji Tuhan dengan menyanyi Setia, Setia. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apalah balasanmu untuk kasih setianya. Setia, setialah. Berkat Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, demikianlah seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu boleh duduk kembali, dan sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka.